berjumpa lagi guru-guru hebat Indonesia. Salam sehat, guru hebat, siswa juara. Bertemu lagi bersama saya. Di sini saya akan membagikan aksi nyata saya terkait dengan jurnal pembelajaran modul 2 yang kita akan berbincang tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Topik 3 tentang kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Perkenalkan, saya Cindi Fantika SPD, nomor UKG 3020 6998 198001 dari LPTK Universitas Sanata Dharma, menempuh pendidikan profesi guru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan saya berasal dari Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Aloysius Palangkaraya. Baik, di sini akan saya jabarkan terkait dengan apakah itu kode etik guru, ya. Jadi kode etik guru menurut saya sangat penting karena berfungsi sebagai panduan norma dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi, baik dengan siswa, rekan sejawat para guru, orang tua, maupun masyarakat luas. Pertanyaannya, apakah perilaku guru sebagai pendidik memang perlu diatur dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural? Pengaturan tersebut menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga integritas profesi guru, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa guru menjalankan peran mulia dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran etik. Profesi guru bukan sekedar pekerjaan mengajar atau proses transfer ilmu. Lebih dari itu, saya pikir guru memiliki tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap kata, sikap, tindakan, maupun keputusan yang diambil dalam kelas maupun di luar kelas. Saya berkomitmen untuk memahami dan menjaga marwah profesi guru akan mengantar saya menuju pembuktian bahwa etika bukan sekedar teori, tapi bagian dari nafas profesi yang saya pilih dan saya jalani sehari-hari melalui sebuah pedoman yang disebut kode etik guru. Dalam modul yang saya telah pelajari, saya menemukan bahwa Tolimson dan Little membagi etika profesi guru ini ke dalam 3 kelompok besar yang saling berkaitan. Ketiganya memberi gambaran utuh tentang bagaimana seharusnya seorang guru bersikap dan bertindak dalam menjalankan amanah profesinya. Seorang guru bersikap dan bertindak, kode etik profesi itu sangat penting dan mengajarkan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah etika terhadap ilmu pengetahuan. Guru itu harus memiliki yang pertama adalah integritas intelektual, yakni bagaimana pengetahuan itu diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian, pengujian kebenaran yang berbeda untuk setiap bidang pengetahuan, dan menjadi catatan subjek, yaitu catatan kumulatif praktek metodologi yang telah dilakukan. Yang kedua, integritas kejuruan, yakni menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesi. Hal ini dibuktikan dan mencakup tuntutan untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini untuk perluas wawasan dan keterampilan, serta memadu-padukan agar menjadi efektif secara pedagogis sejalan dengan keberagaman peserta didik dalam hal konteks dan latar belakang. Yang ketiga adalah keberanian moral, menunjukkan kemandirian pikiran dan tindakan. Hal ini mencakup kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer atau secara resmi tidak disukai jika secara integritas intelektual dan atau integritas kejujuran sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah etika terhadap peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus yang pertama mendahulukan kepentingan orang lain, membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan tersebut di atas kepentingan kita sendiri. Yang kelima adalah tidak berpihak, mengakui saling ketergantungan sosial. Hal ini berarti kita menghindari dan mencegah eksploitasi terhadap satu individu atau kelompok, sehingga kita menjadi titik tengah di antara yang lain.
Yang selanjutnya memiliki wawasan kemanusiaan, menghormati keluarga dan keadaan sosial orang yang kita ajari, yang dalam hal ini adalah siswa. Hal ini melibatkan kepekaan terhadap keberagaman pengaruh dan menghindari stereotip, serta berusaha untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan. Yang selanjutnya memikul tanggung jawab pengaruh, melaksanakan dan menerima tanggung jawab atas pengaruh yang mungkin bersifat jangka panjang. Hal ini berarti menyadari bahwa pengalaman di kelas akan membekas dalam ingatan anak-anak, sehingga guru perlu berhati-hati untuk meninggalkan jejak positif dalam kehidupan anak yang diajar. Kemudian yang ketiga adalah etika profesi guru harus memiliki. Yang pertama adalah kerendahan hati, menyadari kekurangan diri sendiri, termasuk bersedia mengakui bahwa seseorang mungkin salah dalam kaitannya dengan pengetahuan perilaku. Yang selanjutnya adalah kolegialitas, menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja profesional. Hal ini mencakup mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta menyadari bahwa setiap disiplin ilmu memiliki kesamaan dan perbedaan, menerima tugas untuk bekerja sama demi kepentingan mereka yang diajar. Yang selanjutnya adalah kemitraan, mengakui dan menerima kontribusi mereka yang diajar dan rekan dalam mengajar. Hal ini mencakup pertimbangan dan memanfaatkan sejauh mungkin bakat dan keahlian yang diajar, serta situasi sosial dan keluarga mereka. Yang terakhir adalah tanggung jawab dan aspirasi profesi. Hal ini berkaitan dengan bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian dan minat dengan cara memberikan tanggapan serta terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Hal ini berarti membicarakan dan menulis secara terbuka tentang dampak kebijakan publik untuk praktek pendidikan. Demikian 11 kode etik guru yang saya sampaikan dan saya akan kampanyekan ke sekolah saya, kepada rekan sejawat, dan kepada para siswa, sehingga senantiasa kode etik ini menjadi pedoman dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang humanis, dan senantiasa untuk terus bekerja dan belajar. Terima kasih.